Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya, yaitu adalah tentang hari ini. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial penggunaan atau pengimplementasian penggunaan if dan else dalam Java menggunakan aplikasi NetBeans. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, nama saya Amartya Bambang Kusuma dari Prodi Informatika kelas 1B dengan NPM 21161562047 Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Dalam pembuatan video ini yaitu adalah saya berkeinginan membagi sedikit ilmu ataupun pengetahuan saya masih sedikit dalam pembuatan video ini, yaitu adalah tentang penggunaan if dan else. Dan saya juga mohon maaf jika dalam pembuatan video ini nanti ada salah kata maupun ada salah ejaan, dan mohon untuk dimaklumi. Baik. Pertama-tama di sini kita akan menggunakan aplikasi NetBeans. Buat teman-teman yang belum menginstal NetBeans, nanti bisa nonton YouTube tentang download dan proses install NetBeans. Nah, di sini saya akan membuka aplikasi NetBeans yang pertama kali, yaitu saya menggunakan NetBeans IDE 8.1. Baik. Ya, nah ini kita menunggu. Di dalam menunggu ini kita nanti akan fokus dalam penggunaan if dan else, dan dalam pemrograman ini saya akan membuat tentang cek kelulusan nilai ya. Cek kelulusan nilai antara tidak lulus ataupun tidak lulus. Nanti kita lihat di dalam codingan ini. Baik. Ini masih proses. Nah di sini adalah ini adalah yang pernah saya buat atau proses belajar saya ya, masih sedikit. Nah, jadi dalam video ini saya hanya membagikan sedikit ilmu teman-teman. Jadi saya mohon maaf jika nanti ada kesalahan kata maupun kesalahan ejaan atau cara saya menjelaskan masih rawat atau gimana ya, saya mohon maaf dan dimaklumi ya. Baik. Pertama-tama kita akan membuka ini, kita klik ini new project atau Ctrl Shift N. Nah, dalam project ini kita pilih Java, jangan pilih lainnya ya, Java application, next. Nah, di sini kita tulis if dan else. Kenapa? Biar jelas. Oh, ini tentang apa dokumennya if else atau tentang dalam project location atau foldernya itu biar jelas. Nah, kita finish. Nah, di sini kan ini kita masih proses kan, masih proses. Nah, kita tunggu sebentar. Masih. Nah, ini bisa diklik. Nah, ini kita hapus dulu aja. Nah, ini kita hapus ini, kita hapus. Kenapa kok saya hapus? Ini ya biar enak dipandang gitu loh. Nggak komentar, nanti kita isi. Nah, baik teman-teman. Setelah kita menghapus, di sini kan saya ingin membuat program cek kelulusan menggunakan if dan else. Nah, jadi di sini saya akan mengimport atau menggunakan scanner. Dalam penggunaan scanner yaitu adalah yang pertama adalah kita mengimport scanner ya dengan cara seperti ini. Import Java atil. Nah, enter saja. Scanner. Nah, oke. Titik 2, titik koma. Jangan sampai lupa ya titik komanya, ini sangat berpengaruh. To do kode application logic. Nah, ini dihapus saja. Di sini adalah tempat kita memasukkan logikanya program kita. Nah, di sini saya akan memasukkan juga dari scanner yang telah kita gunakan tadi. Scannernya kita panggil scanner nilai. Nah, kita kan menggunakan nilai kan. Kalau cek kelulusan itu nilai new scanner. Nah, kita dalam kurung SIS Ctrl Shift aja sistem titik in, jangan lupa titik komanya ya teman-teman ya, ini sangat penting. Ini dalam coding Java titik koma itu berpengaruh sekali ya, harus fokus teman-teman, teliti juga. Setelah itu kita SIS, ini saya langsung masuk ke pemrograman saya, variasi saya. Mungkin dari teman-teman bisa tidak meniru saya, yang penting variasi kan setiap orang beda-beda. Ini kalau saya seperti ini, dan nanti untuk penggunaan if dan else nya bisa lah untuk diikuti ya. Ini saya membuat variasi teman-teman. Nah, ini kita copy saja biar cepat ya teman-teman ya.
Nah, ini di sini. Nah, di sini saya akan membuka selamat datang. Selamat datang. Setelah selamat datang, ini kita tata biar pas. Setelah itu selamat datang, di sini saya akan tuliskan ayo cek kelulusanmu. Tambah seru ya. Ini harus di pas tengah. Kenapa sih variasinya seperti ini ya? Nanti ini saya jalankan dulu ya teman-teman. Kita jalankan dulu biar teman-teman paham. Nah, ini nanti di sini tuh gini. Nah, dari bawahnya itu langsung ke codingannya, gitu, teman-teman ya. Ini saya matikan dulu, kita fokus ke coding kita dulu. Baik, nanti di tata lagi untuk variasinya. Setelah itu kita sys lagi, jangan sampai caps lock ya, sys kontrol. Oke, kita masukkan nilai UTS. Nah, di dalam pembuatan implementasi saya ini saya menggunakan nilai UTS dan nilai UAS. Mungkin dari teman-teman nanti ada nilai kuisnya ya, terserah ya. Penting ini saya memberikan tutorialnya 2 nilai dulu biar tidak bingung ya dalam pengaplikasiannya atau pengimplementasiannya. Di sini saya pakai double. Kenapa saya kok pakai double? Untuk memberikan kemudahan jika ada nilai koma. Kalau kita pakai in nanti kan harus memakai nilai yang bulat kan. Kalau double itu bisa untuk koma gitu. Jadi kan mesti ada 87,5, 90,5 kan, nanti kalau ada komanya kalau kita pakai in nanti tidak akan terbaca dalam codingan kita. Begitu ya teman-teman ya. Nah, ini double UTS. Ini kita jangan caps lock, nilai titik next. Nah, ini di next. Ini di next double, kita enter saja, jangan lupa titik komanya. Setelah itu kita copy saja ini teman-teman. Oh, ini sistem error. Nah, ini kesalahan ini harus diganti out, ganti out ya, maaf ini. Nah, itu kita ini di copy saja, di copy paste, ini ganti UAS ya. Kita juga efisien waktu juga ya teman-teman ya, biar cepat itu. Nah, setelah nilai next double, nah setelah itu kita langsung masuk ke if nya. Di sini saya akan menjelaskan logikanya. Di sini saya memiliki sebuah batasan nilai. Saya memposisikan diri saya sebagai guru. Nah, di sini saya menggunakan if. Nah, saya menggunakan if yaitu adalah memberikan batasan UTS, nilai UTS itu harus di atas 75 dan UAS juga sama, harus di atas 75 ya teman-teman ya. Ini bisa teman-teman kalian ganti juga bisa, terserah tugas ataupun permintaan konsumen kalian ya. Jangan lupa setelah itu dalam penggunaan if nanti kita setelah ada tanda kurung kita menggunakan tanda kurung awal ini. Jangan lupa tutup kurung dan awal kurungnya. Setelah itu enter. Nah, di sini kita masukkan logika kita lagi. Di if ini di sini adalah sebagai batasan ataupun instruksi dalam if. Jika UTS lebih dari 75 dan UAS lebih dari 75 juga. Nah, di sini kita akan mencetak yaitu dengan SYS Ctrl Shift, kita sistem on break in. Nah, di sini kita tulis selamat Anda lulus. Kenapa kok di sini tulis selamat Anda lulus? Jika dari teman-teman nilainya itu lebih dari 75 dan 75, nilai UTS lebih dari 75 dan UASnya 75, itu akan mendapatkan informasi selamat Anda lulus. Nah, di sini.
Nah, setelah itu kita gunakan else, yaitu sebagai pematahnya ya. Ya bukan pematah ya, seperti kawan katanya lah. Nah, else-nya yaitu adalah di else ini kita nulisnya harus di sini ya teman-teman ya. Else buka tutup kurawal, enter. Nah, kita masukkan codingnya. Outputnya yaitu adalah SJS, Ctrl Shift, oke, print it, oke. Ini kita hapus. Nah, di sini kita tulis maaf, Anda belum lulus ya. Ini kenapa? Jika teman-teman ada nilainya mungkin UTS-nya 75, tapi kalau UAS-nya di bawah 75, nanti akan mendapatkan maaf Anda belum lulus. Nah, nanti kita akan coba ya codingnya biar teman-teman jelas semua. Oke. Nah, ini sudah. Setelah itu ini kita copy saja sebagai variasi ya teman-teman. Kita ganti variasinya, copy saja. Ini kita ganti kata-katanya. Tetap semangat. Nah, tetap semangat. Tingkatkan terus prestasinya, tingkatkan terus prestasimu. Nah, mungkin begitu ya kata-katanya biar enak juga. Di sini harus kata-katanya membangun biar teman-teman itu juga semangat gitu ya dalam pembuatan. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Simple kan dalam pembuatan if else-nya ini ya. Penggunaan if else-nya ini. Nah, sekarang kita coba jalankan. Semoga saja tidak ada error ya teman-teman ya. Nah, ini kita jalankan. Nah, di sini kan kita mengisi nilai kan. Nah, karena kita menggunakan scanner, jadi kita isi nilai. Mungkin nilainya 78. Nah, nilai UAS-nya 74. Hois, maaf Anda belum lulus. Nah, berarti kan teman-teman tidak lulus karena di sini if UTS lebih dari 75 dan UAS lebih dari 75, berarti jika salah satu tidak lebih dari 75 maka Anda belum lulus. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu ini kita tik dulu. Nah, kemudian kita ganti lah. Coba kita ganti di sini UTS-nya diganti 80, di sini 75 ya. Setelah itu kita salah pijat, maaf. Setelah itu kita coba lagi. Oh, ini ada runningnya, kita klik dulu, yes. Nah, setelah itu kita running lagi, masukkan nilai UTS. Umpama kita kasih 80, masukkan nilai UAS 78. Maaf Anda belum bisa lulus. Kenapa kok belum bisa lulus? Karena di sini dalam codingan kita UTS harus lebih dari 80. Nah, kalau masih 80 kan berarti masih sama dengan gitu. Jadi kalau biar sama dengan, kita masukkan lagi codingnya. Ini dulu. Jika sama dengan, ini kita ganti gini. Tambah sama dengannya. Di sini juga sama dengannya. Jadi ini jika UTS lebih atau lebih dari sama dengan 80, nah, ya kan logikanya tangkapkan. Lebih dari 80 nanti akan bisa selamat Anda lulus. Nah, kita coba saja ya biar teman-teman paham. Nah, ini kita coba 80, terus nilai UAS-nya 75. Wah, selamat Anda lulus. Nah, kenapa selamat Anda lulus? Ini di sini kita masukkan di ini, kita fokusnya di ininya itu, di if-nya UTS lebih dari sama dengan 80 dan UAS lebih dari sama dengan 75 ya. Sekian begitu ya untuk penjelasan penggunaan if else-nya ini. Jika saya salah kata maupun salah penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman ya. Dan mohon dukungannya, bisa diberikan saran dan kritiknya untuk saya dalam pembuatan video kedepannya. Dan semoga video sekilas saya ini, video tutorial saya ini bisa membantu belajar teman-teman dan memberikan pengetahuan buat teman-teman dan bermanfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin.
Baik, sekian dari saya Amartya Bambang Kusuma pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun salah ejaan maupun salah ketik dan salah penjelasan. Saya mohon maaf sebelas-belasnya, sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-temanku.